Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 4. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang." Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia ke seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yehuda dan dari seberang Yordan. Penjelasan dan renungan dari Matius 4 ayat 1 sampai 25 dibagi dalam 3 bagian utama yang lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pencobaan Yesus ayat 1 sampai 11. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Ada 3 pencobaan utama.
Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Ini keinginan daging. Iblis menggoda Yesus untuk menggunakan kuasanya demi kepentingan pribadi. Yesus menolak, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan yang kedua, melompat dari bubungan bait Allah. Ini simbol dari keangkuhan rohani. Iblis mengutip Mazmur untuk memanipulasi Yesus agar memamerkan kuasanya. Tapi Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, menyembah iblis demi kekuasaan dunia. Ini keserakahan dan kompromi. Iblis menawarkan jalan pintas menuju kemuliaan duniawi. Tapi Yesus menegaskan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menang dalam pencobaan karena berpegang pada perintah Tuhan. Lalu ayat 12-17, awal pelayanan Yesus di Galilea. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus memulai pelayanannya di Kapernaum, daerah yang disebut Galilea bangsa-bangsa. Makna pentingnya terang rohani mulai menyinari tempat yang selama ini dianggap penuh kegelapan rohani. Pesan utama Yesus, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus datang membawa terang dan memanggil semua orang untuk bertobat dan menerima kerajaan Allah. Yang ketiga, ayat 18-25, pemanggilan murid dan pelayanan awal. Yesus memanggil para murid pertama, Simon atau Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Yesus. Yesus berkeliling Galilea, mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan segala penyakit. Dampaknya banyak orang dari berbagai wilayah mulai mengikutinya karena kuasa dan kasih-Nya nyata. Yesus memanggil orang biasa untuk menjadi alat luar biasa. Murid-murid tidak dipanggil karena kehebatan mereka, tapi karena kesediaan mereka mengikutinya. Renungannya untuk kita hari ini, pencobaan bukan berarti Allah jauh. Justru Allah yang menuntun Yesus ke padang gurun. Kita pun akan menghadapi ujian iman, tapi firman Tuhan adalah senjata kita. Iblis tahu firman Tuhan dan bisa menyalahgunakannya. Kita perlu mengenal dan mengerti firman dengan benar, bukan hanya hafal ayat. Yesus memilih jalan salib, bukan jalan pintas. Dunia menawarkan kemudahan dan kompromi, tapi kerajaan Allah mengajarkan kita setia sampai akhir. Panggilan Yesus bersifat mendesak dan menuntun respon total. Apakah kita siap meninggalkan jala kita, hal-hal duniawi untuk mengikut Yesus? Pelayanan Yesus menyentuh semua lapisan masyarakat. Kita dipanggil untuk membawa Injil bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam tindakan kasih dan penyembahan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.